Ya, si lontai bisanya begini doang. Halo, halo Bandung. Ya, ngerti nggak? Makanya bibirnya sampai begini. Ntar ke band lagi ah. Ya. Tim Bunda ngakak bun. Enggak, ini ngomongin itu loh, bukan Ima Borokok yang lain, yang satu lagi. Yang ono biasa nyuci piring bun. Ya, bukan. Nyuci piring mah nggak mungkin lah, dia pasti punya pembentong. Ya. Ini halo-halo Bandung, lu tahu kan yang udah bersuami pasti di sini udah punya suami. Ini udah dewasa semua kan? Ini udah dewasa semua kan? Ini udah dewasa semua kan? Hah? Ini udah desa ini udah dewasa semua kan? Udah Bon, nah Iis ya. Paham lah ya, biasa halo-halo Bandung. Kan begitu, iya Bunda sayang. Iya kan? Halo, halo Bandung. Ngerti nggak? Ya. Seperti itu. Tahu begitulah siapa ya Bun. Iya. Si lontai ngerti nggak? Sosok high class ya. Jangan diladenin Bun, emberan. Gitu. Tapi abis kalau nggak diladenin gue harus ngomong apa? Gue ngomong NM udah nggak boleh sama Koko, ya kan? Tapi kasihan juga sih ya, udahlah ya. Biar Zanzabela aja yang masih ya sakit hati. Gue sih sudah lah lupakan ya kan. Gitu. Kalau Bunda pribadi ya udah nggak punya dendam, udah nggak punya sakit hati, udah ikhlaskan. Jangan Bun, biar Bunda sehat ya. Ya. Jadi Bunda udah ikhlas. Kalian jangan giring-giring ke Bunda untuk mempermasalahkan NM. Toh NM juga sudah menjalani hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu guys. Oke? Apapun itu. Jadi Bunda udah nggak mau ngejelek-jelekin lagi. Kalaupun ngomongin juga mendoakan yang baik-baik. Aku kok sebel ya Bun. Apa itu? Ya kamu mah mending, apalagi Bunda. Ya kan, tapi itulah guys manusia ya. Biarkan, jangan kita yang kesal hati ya. Jangan kita membenci. Biarkan ada percayalah. Kebaikan dan keburukan kita ya sudah ada yang mencatat ya. Ada Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Kan seperti itu guys ya. Ya. Kalau kita dendam terus, kesal terus, ujungnya kita nanti punya beban. Ya, punya beban seperti itu. Ngomong-ngomong tadi Bunda habis makan ikan asin sambal terasi. Mantap. Ya, baunya masih udah pakai sabun aja belum hilang. Ngerti nggak? Apalagi terasinya terasi Indramayu, terasi Cirebon. Jangan dibahas pancing-pancing netizen, dendam nggak baik, betul ya. Seperti itu guys. Aduh, ada putu kayaknya enak tuh putu. Nah, gitulah hidup damai. Tadi dulu Bunda mau beli putu dulu, putu, pengen putu. Bang, putu, mau bang? Kakak, minta duit sama papi putu, 20.000. Duitnya minta sama papi. Minta sama papi duitnya. Putu manggil-manggil guys, cucu, ngerti nggak ya? Cucu manggil-manggil Bunda pengen dibeliin. Terkadang kalah kalau ada orang jualan begitu juga kadang kita kasihan gitu ya. Ngerti nggak? Orang abang-abang keliling begitu dibeliin 10.000 atau 20.000 juga mereka udah seneng. Makanya rata-rata orang jualan di sini yang dipikul-pikul atau didorong-dorong tuh ya. Itu kalau Bunda ngeliat, Bunda pasti beli. Mau beli berapa? 20.000 aja nak. Minta sama papi duitnya. Tutupnya doang atau kuponnya juga? Campur lah ya. Di 10. Oke. Gitu guys ya. Malah ada kalanya kalau ya lebih 10.000 atau 5.000 nggak usah diminta kembaliannya ya. Anggap aja kita bersedekah dengan kemampuan kita. Kan begitu. Nggak nyangka di Kemayoran masih ada putu. Ada sayang ya. Emang tempat kalian nggak ada putu? Di sini masih ada putu. Ada apa lagi ya yang aneh-aneh tuh. Jarang sih sebetulnya yang keliling di sini. Gitu. Di sini banyaknya nongkrong, ngerti nggak, nongkrong di depan. Jadi sekeliling Bunda itu orang jualan. Lu mau cari apa aja ada, ngerti nggak? Ya, ada pasar malam sayang. Di tempat aku jarang Bunda, ini juga jarang-jarang dia lewat. Makanya Bunda
Ya satunya pengen, kedua juga anggap aja ngelarisin orang yang jualan. Kan begitu, ya. Seperti itu guys. Ini gue kayaknya ramping banget dah ya. Semenjak bulan puasa kurang ngemil jadi agak lancip dagu gue, ngerti gak lo? Bagus Bon, biar jajanan tradisional tetap dilestarikan. Justru Bunda mah, justru jangan salah, Bunda senangnya jajanannya begitu-begitu, ngerti nggak? Ya, apa namanya itu, ubi goreng, singkong goreng. Malah jajanan namanya kita udah nenek-nenek, ya kan? Asalnya dari kampung. Jadi justru kalau jajan tuh maunya yang ala-ala zaman dahulu. Kalau anak cucu Bunda beli pizza, beli apalah yang aneh-aneh itu namanya, enggak pengen acan beneran. Donat apa kayak gitu tuh, enggak, aduh bisa dihitung dengan jari dah. Serabi enak, itu serabi itu tapi pakai ini, serabinya pakai apa namanya tuh? Santan, ngerti nggak? Ngerti, itu enak banget tuh. Pakai santan anget-anget tuh, ini mantap, ya, begitu. Tapi serabi di Jakarta beda, saya nggak kayak serabi di kampung, tau nggak lo? Gitu, ngerti nggak ya? Sadar Bun, udah nenek-nenek lah, saya belum nenek-nenek, nggak doyan rebusan. Lah, Bunda mah seneng, beneran dah. Bunda kalau disuruh makanan-makanan sekarang enggak, mendingan gue makan zaman baheula gitu. Serabi di tempat gue endul banget mah, lah lu jauh banget Banten gak kira-kira. Jakarta ada serabi. Cuma serabinya lu tau gak serabi zaman sekarang yang udah dimodifikasi. Udah dimodif, ngerti gak? Serabi duren lah, serabi hana ini hono, gak suka gue. Senangnya serabi kampung yang dari beras ya. Serabi beras terus pakai santan yang putih, udah gitu. Sehat Bun, alhamdulillah sayang ya. Jadi makanan kampung lah. Bun dukung Yolo ini apa Manbel. Kebetulan Manbel itu temennya Bunda ya. Temennya Bunda gitu. Ya mau gak mau Bunda belain Manbel. Dan Bunda juga pernah berdebat sama Yolo gitu. Jadi saya dukung Manbel ya. Karena Manbel itu berteman sama Bunda bukan 10 atau 20 tahun. Mungkin 20 tahun lebih lah. Yang pasti 20 tahun lebih. Gitu ya. Jadi Manbel itu di bawahnya Bunda. Jauh di bawahnya Bunda. Dia masih kinyis-kinyis, Bunda udah berumur. Tapi kita sering bareng-bareng. Nenek remang-remang, iya sayang ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia, ngatain Bunda silahkan ya. Bunda otaknya lagi lempeng, masih lempeng nih. Lu mau katain dia remang-remang, lu mau dikatain nenek remang-remang, nggak apa-apa sayang ya. Semoga kamu masih punya nenek sayang ya, biar kamu bisa menghargai, menghormati orang tua ya sayang. Gitu, karena nenek kamu juga kalau punya cucu kayak kamu kurang ajar begitu, pasti nenek kamu sedih ya. Gitu ya. Puasa suka ngibah. Ini lagi cerita, nenek lagi dongeng sayang, nggak lagi ngibah. Ya pada bikin dosa aja. Siapa yang bikin dosa sayang? Sabar Bun, iya benar Bun. Orang gila jangan ikutan gila. Biar apa itu? Miris banget pada bulan puasa, bukannya inget umur nek. Iya sayang, Bunda inget udah nenek-nenek. Iya, saya udah nenek-nenek, ngerti nggak? Saya udah punya cucu. Habis mau digimanain lagi? Masa harus kembali ke muda, ya? Nggak mungkin lah. Gitu, ya. Bunda live bareng. Val berani nggak berani sayang? Kan gue bilang lu jangan cerita ketakutan sama gua, ya? Ngerti nggak? Jangan cerita ketakutan tentang gue, ya. Gue udah kenyang garam manis kehidupan ya. Dari neraka dunia pun gue udah ngelakonin. Paham? Dari gue bergaul dengan orang baik, sebaik-baiknya gue banyak. Bergaul dengan penjahat aja gue banyak ya. Jadi gak ada yang namanya kata takut dalam hidup ini selagi gue benar. Seperti itu ya. Ya. Takutlah sama Tuhanmu, takutlah sama orang tuamu ya. Dan takutlah sama orang-orang baik.
Itu aja satu prinsip, ya. Kenapa kita harus takut sama orang baik? Orang baik sudah memberikan sesuatu kepada kita, ya. Kalau sakit hati sama kita, doanya akan diijabah sama Allah. Jangan sampai orang baik itu sakit hati sama kita, ya. Mati takut nggak? Enggak sayang, apalagi mati, ya. Karena dasarnya orang semua akan mati, oke? Semua makhluk di muka bumi ini pada dasarnya akan meninggal, ya. Tapi entah kapan itu waktunya, itu rahasia ilahi, ya. Sayang, semoga bunda meninggalnya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gitu. Si paling nggak takut giliran gibah nomor 1 ya nek. Lah takut sama gibah beda urusan sayang, ya. Gibah sama takut beda urusannya. Lu ditanya, bunda takut nggak? Kalau gue nggak ada yang ditakutin, ya, ngerti nggak? Jadi cerdas dikit sayang, hajar bun, iya, ya. Ada tiap hari live yang gibah mulu. Ya suka-suka gue, lu gak suka keluar, ya. Na 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 na. Damai itu ketika nggak urusi orang, lalu ngurusin gue. Ya. Gas bun, hajar bun. Bon, harusnya live yang baik-baik, jangan gibahin orang. Ini lagi gibahin diri sendiri sayang. Lu kalau baru mau masuk jangan komentar dulu, ngejedok dulu di situ. Sengaja kalian bikin bunda marah ya. Gue lagi baik-baik nih, ya. Jangan sampai gue blok. Gue udah mulai sepaneng nih. Yang macem-macem gue blok. Yang masih pengen tahu live-nya gue, jangan typing macem-macem. Gue habis makan ikan asin masalahnya, ya. Ngerti nggak? Ya. Ya. Ya, jadi kalau yang mau tetap stay tune di roomnya bunda, berkatalah yang sewajarnya, ya, gitu. Sabar bun, iya sayang. DJ gak laku ini, iya sayang. Sabar bun, dibilang DJ remang-remang gimana tuh bun? Biasa aja, ngapain harus sakit hati, ya kan? Ngerti nggak? Orang ya yang mengatakan kita seperti itu karena dia tidak pernah mengerti, ya, megang alat DJ itu seperti apa. Makanya sini gue tantangin, datang ke rumah gue. Lu nggak usah pegang alat, lu pegang headphone-nya aja udah begini. Kaget-kaget, ngerti nggak ya? Gitu. Mending DJ daripada meres. Hayo. Gitu ya. Sudahlah, kalian itu jangan. Tapi Val cantik nggak menurut apa itu? Tapi Val cantik nggak menurut bunda? Jelek sayang, ya, jelek. Kayak nenek sihir. Aduh, keben nggak ya? Ya dia cuman tinggal dikasih sapu sama topi, suruh terbang. Ya, ngerti nggak lo? Waduh, iya betul, iyalah lihat ininya, tuing, ininya kan panjang, ininya begini, mukanya kan begini, lihat aja nenek sihir yang naik sapu, mirip nggak mirip sayang, ya? Lalala, gue kan hanya ngejawab pertanyaan. Gue ditanya, ya gue jawab dong apa adanya, suka-suka gue lah, ya kan? Gue hanya menjawab pertanyaan dari netizen loh ya, kan begitu dong, ya, ya. Emang bener tuh katanya kayak nenek sihir, iya. Gue hanya menjawab pertanyaan kalian. Ya gue jawab suka-suka gue dong. Masa kalian maksa gue harus ngejawab cantik? Kalau bukan donatur jangan ngatur. Ya di sini, paham? Kalau bukan donatur jangan ngatur. Mau typing aja. Ya, saya setuju sama bunda. Makasih sayang. Ya.
gitu. Kalau kalian cuma ngatain nenek gue mah nggak akan sakit hati ya, orang memang fakta gue udah punya cucu. Ya, memang faktanya gue udah punya cucu, ngerti nggak ya? Bunda di J Fashion Gunung Sahari ya, bukan sayang, saya yang punya hotel fashion ya, ngerti nggak? Jangan kasih kendor bun, celana kali kolor, jangan kasih kendor. Lagi merong-merong sama siapa? Mi nggak marah-marah sayang. Bunda ngejawab pertanyaan dari netizen. Ya, si Falak itu katanya cantik enggak? Bunda jawab dong. Tinggal kasih sapu sama topi. Ya kan, suruh terbang. Ah, kan begitu. Karena model-model begitu kan pasar banget sayang ya. Ngerti nggak? Muka-muka begitu di Jakarta itu paling telek-tek. Lebih banyak, lebih cantik mungkin ya. Dia mah standar banget. Ngerti nggak? Di Jakarta ini orang cantik sabrek-abrek. Paham kalian ya? Itu. Dan kalau enong-enong ya rata-ratanya begitu. Ngerti nggak? Bibirnya jeble, dagunya lancip ya. Seperti itu. Coba aja kalian lihat. Enong-enong begitu ya. Riau, Pekanbaru. Bunda pernah sekali tuh ke Pekanbaru. Siapa Mi? Falakor sayang, alias lontong sayur. Ngerti nggak? Nggak tahu, itu kan kebiasaan sayang ya. Kebiasaan. Kalau orang udah, saya Kerawang Bunda, oke. Bunda itu orang Kerawang itu baik tuh ya. Iya tahu lontong apa itu? Ke Riau lagi kapan Bunda? Waduh, itu Bunda kesana itu tahu nggak? Diajak oleh ketua Asiosasi pengusaha kontraktor se-Indonesia. Waduh, itu orang kaya raya tahu nggak lo? Orang kaya sesungguhnya ya itu adalah orang-orang seperti itu. Ngerti nggak? Ya. Bunda diajak ke sana rapat, meeting, ya. Nah, Bunda sama teman Bunda. Bun, nanti kalau ke sana sebut aja nama saya. Dia kan duluan dong. Oke, iya siap, Pak. Tahu nggak, ya? Seperti dulu waktu Bunda waktu ke bank. Jadi bank aja pinjem duit sama dia. Kasih piring sayang. Bunda inget banget Bank Permata kalau nggak salah. Ya pinjem duit sama dia, bayangin aja. Waktu itu Bunda dari mana ya? Bun, tolong ke bank katanya. Antar cek. Gue pikir cek tuh cuman berapa ratus juta atau berapa gitu kan. Ya. Ternyata itu berapa belas miliar ya. Lupa lah. Udah bangsa 18 tahun. 18 tahun lalu, ya bener pas. 18 tahun lalu tuh. Bank Permata yang kalau nggak salah tuh deket Kuitang apa di mana tuh, di Kuitang situ ada Bank Permata nggak? Gue tanya sama kalian. Saya ingat Bunda di Kuitang ada Bank Permata, Bunda ke situ, ya kan? Nah, kamu masuk aja. Kamu masuk, bilang saya utusan dari Pak R gitu. Iya siap Pak. Kesana dong Bunda, dan Bunda itu nggak lihat nominal cek itu karena kan diamplopin dong. Masuk dong Bunda ke apa namanya, ke dalam bank itu. Selamat siang Bu. Ya siang Pak, mau jumpa siapa? Saya mau cari Pak ini gitu, ya kan, kepala cabangnya. Dari mana Bu? Saya dari utusan Pak R. Kalian tahu itu satu kantor berdiri semua nyambut gue. Gue kaget dong. Kenapa nih orang-orang pada berdiri? Oh ya silakan gitu. Kok bingung ini kenapa nih? Kok gue dihormatin banget ya kan? Gue udah rasa-rasa kayak anak pejabat, ngerti gak lo? Ya kan? Nah,
Ya dong, terus udah masuk dong, dipersilakan ke ruang kepala cabang. Ngobrol ngalor ngidul ya kan. Gue cerita lah, udah intinya Bunda udah pulang. Gue telepon dong, Pak, sama yang punya uang nih, yang ininya Bunda. Itu saya tadi ke bank nggak salah. Kenapa? Begitu denger nama Bapak, orang berdiri semua loh, Pak. Iyalah pasti. Kenapa bisa begitu, Pak? Mereka pakai duit saya katanya. Hah? Kamu tahu nggak itu yang di amplop berapa M? Nggak tahu. Disebutlah nominalnya. Lah gue pingsan kan. Aduh ya Allah Tuhan. Untung kan ya memang gue diantar sama supirnya kan gitu. Oh pantesan Pak. Gue udah kayak anak pejabat aja. Orang berdiri semua. Gue bilang gitu. Jadi seperti itulah guys ya. Ya. Gue mau cerita apa lagi tadi ya? Oh ya Riau. Nah pas ke Riau juga begitu. Ya. Nanti kamu kalau masuk. Kan di aula lah. Namanya rapat ya kan. Namanya pertemuan apalah. Pertemuan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Kontraktor se-Indonesia. Lu bayangin se-Indonesia. Bukan kontraktor cuma satu Riau atau apa. Se-Indonesia lu bayangin aja. Satu Indonesia. Ya. Bunda masuk dong. Selamat siang, selamat malam ya. Dari mana Bu? Nah Bunda kan gak punya undangannya kan. Karena disuruh sebut namanya temennya Bunda itu. Ya kan. Begitu masuk. Saya dari Pak R gitu. Wih langsung. Oh iya silakan. Udah dong kita duduk dong di bangku-bangku barisan. Bunda nggak tahu pekerjaan beliau ini apa. Setahu Bunda dia itu orang kaya raya. Ya. Orang banyak duit setahu Bunda. Ngerti nggak ya? Lu tahu nggak begitu kita persilakan untuk yang terhormat Ketua Asosiasi Kontraktor se-Indonesia Pak R ini nih melongo Bunda. Anjay, lu bayangin aja, kalian pasti tahu lah kontraktor yang ala-ala aja kalau pergi ke dunia malam itu udah malang melintang, ya kan? Udah ngambur-ngambur duit. Ini ketuanya Asosiasi Kontraktor se-Indonesia. Lu bayangin aja. Ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Ya. Oh, jadi ini disitulah Bunda baru tahu beliau itu adalah orang penting di negara ini. Ya, itu pengalaman Bunda ke Riau sayang ya. Dan setahu Bunda waktu itu Riau itu panas. Ya. Lu ngomong mulu terus kalau gue ngomong mulu, gue gagu. Lu nonton apaan? Bodoh kali kau, gue sambil makan ini ya. Terus harus bilang, wow iyalah. Iyalah harus bilang, wow. Ya. Makan apa Bun? Ini namanya makan cucu. Nih. Makan cucu. Paham gak? Cucu. Cucu. Ngerti gak? Cucu. Pekanbaru ya Bun? Iya. Pekanbaru. Lanjut. Tahu nggak orangnya? Orangnya kecil. Orangnya kecil. Lu tahu nggak? Ya. Ini jujur ya. Aduh nggak enak ceritanya. Takutnya ntar di sini ini lagi ya. Intinya dia tuh baik banget orang. Baik banget. Sumpah. Ya. Kalau ngasih duit ke Bunda itu bukannya 1 juta 5 juta zaman dulu loh ya. Ngasih duit itu pantesan 15 juta 20 juta zaman dulu. Berapa puluh tahun yang lalu ya. Tadi dulu gue di passion udah 19 tahun lalu ya. 19 tahun lalu aja dia kalau ngasih duit gue nih. Gue bukan pacar dia ya. Bukan ya. Bukan ya. Cuman Bunda itu dia seneng sama Bunda. Dia tuh kalau ngajak Bunda tuh seneng ada yang diajak ngobrol, ngerti gak sih?
ada yang diajak curhat, diajak ngobrol. Jadi bela-belain bunda ninggalin kerjaan. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi diajak kalau dia kemana-mana. Nah nanti pulangnya dikasih duit tuh 15 juta, 20 juta, kayak gitu. Ya. Bukan semangat lagi ya. Lu tahu nggak? Gue sebenarnya pengen cerita sesuatu tapi di sini kan nggak enak gue, ngerti nggak? Ya. Tapi kalian tahu pasti tahu lah ya. Orang kaya raya nggak mungkin nggak naksir cewek ya kan? Enong-enong, ngerti nggak lo? Ya. Lu tahu nggak ya? Gue sekali beli Honda Jazz, ya itu 3 biji. Buat ngasih siapa? Enong-enong, ya. Yaris. Gue inget tuh Yaris warna putih, ya, sama Honda Jazz warna putih 1, warna merah, sama warna hitam. Enong-enongnya bukan 1 guys, ya. Berapa biji dibeliin semua, cash and carry, ngerti nggak? Ya, paham kalian? Karena bunda menyenangkan kalau ngobrol. Iya, beneran. Sampai dia bilang gini, gue inget banget. Kita tidurnya di hotel Horizon kalau nggak salah. Nginep di hotel Horizon. Kalau nggak salah ya, gue inget di Horizon kita di presidennya, ya kan? Lu tahu nggak? Gue nggak boleh tidur di kamar lain, bukan karena dia nggak mampu, tidak, ya. Tapi gue nggak boleh tidur di kamar lain. Jadi buat ngobrol. Lu tahu nggak? Gue tidur sama inilah ya, ini dia ya kan, di tempat tidur. Dia tidurnya di sofa, lu bayangin aja. Mampus nggak lu? Tidurnya di sofa. Nah jam berapa? Jam 12 malam, jam 2 malam apa berapa? Dia terbangun, ngerti nggak? Ya. Nah bunda tuh ada, namanya kita udah deket ya, namanya kita udah temen, gimana sih? Ada teman bangun, bunda terbangun. Bunda kaget. Loh pak, kok bapak nggak tidur? Iya katanya kebangun. Lah kan baru tidur sebentar pak. Baru tidur berapa jam? Aduh ndah katanya. Dia kalau manggil saya, kalau manggil mami, manggil bunda, ndah aja. Aduh ndah katanya. Buat saya tidur, nih denger ya, ini orang banyak duit nih, ya. Buat saya tidur 3 jam, 2 jam 3 jam itu udah kenyang. Ngerti nggak? Lah kok bisa sih pak? Iya. Lu tahu nggak? Saya nggak bisa tidur banyak-banyak karena otak saya tuh jalan. Sambil tidur aja jalan. Karena di punggung saya ini, gue inget banget tuh ngomong begitu. Karena di punggung saya ini banyak yang menggantungkan hidupnya sama saya. Tuh, lu bayangin aja. Sambil gue bikinin kopi tuh sama bunda. Bunda bikinin kopi. Ya biasa nawarin, pak mau kopi? Iya bikinin aja. Bikin kopi, ngobrol. Dia curhat. Nah itulah kalian ya. Bayangin aja tuh. Tidur 3 jam udah paling udah banyak banget katanya. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Karena harus banyak masalah yang harus dia selesaikan. Dia mikirnya begitu. Karena di pundaknya dia banyak orang, mungkin ribuan atau jutaan barangkali bergantung di pundaknya dia. Makan apa bunda DJ? Makan cucu. Makan cucu sama ini apa nih? Klepon. Ya. Ayah habere, how are you? Jadi seperti itu guys. Lahir kembali. Jangan tertarik aja dengan cerita gue, silakan, nggak juga nggak apa-apa, pergi. Begitu ya. Ada yang mau ditanya nggak? I'm fine, oke lah ayah ya. Masih bisa dikondisikan kok ayah. Aku mau bunda DJ, maksudnya nge-DJ maksudnya. Nge-DJ. Bunda suruh nge-DJ. Bunda saat itu pasti mentor banget. Mentor banget sih enggak sayang. Cuman ibarat kata untuk ukuran waktu itu kan bunda masih janda ya. Duit itu
Aduh, gimana ya? Susah ngomongnya juga sama kalian. Intinya ya nggak pernah kekurangan lah. Ya, sampai sekarang pun Bunda nggak pernah kekurangan kok. Belum kenal papi ya Bun? Ya belum lah. Kan itu 19 tahun lalu. Sama papi baru 12 tahun. Ya. Itu. Pokoknya Bunda kalau pergi sama dia, itu paling kecil 15 juta. Itu zaman dulu guys. Itu zaman dulu. Nemenin makan aja. Lu tahu nggak kalau mau makan di mana? Kalian tahu mau nggak? Ini iseng nih. Malam Sabtu kita males kemana-mana. Dia telepon, dah kita makan yuk. Ayo pak. Gue kalau diajak dia pasti nggak ada nolaknya. Gue kalau diajak dia nggak pernah ada nolaknya. Duit, ngerti nggak? Dah kita makan yuk. Ayo pak. Ajak yang rame. Iya pak, siap pak. Ya kan? Lu tahu nggak makannya di mana? Di Bandung. Lu tahu nggak dia makannya apa? Bukan di restoran gede. Tahu nggak ayam yang digantung-gantung itu di Lembang? Tahu nggak? Yang di Lembang loh. Yang di Lembang. Tahu nggak yang di Lembang? Jauh banget, mak. Di Bandung, ya namanya orang banyak duit, iseng ya kan. Lagi galau atau bad mood di rumah. Makanya di Bandung, di Lembang, ngerti nggak? Kita 3 mobil, 4 mobil, ngerti nggak lo? 3 mobil, 4 mobil, ya kan? Itu buat makan begitu aja, bukannya sedikit duit loh, ya. Yang borosnya tuh, ya itu ngasih Bunda, ngasih ini, ngasih itu, nganterin makan begitu aja 15 juta. Ayam Brebes bukan. Di Lembang loh, ayam yang digantung-gantung itu tuh apa namanya lah. Yang pasti pengkolan itu kan ada rumah makannya tuh. Ya. Seperti itu. Itu apartemennya di Jakarta setiap gue kasih tahu ya sama kalian, dia ngasih orang aja ngebeliin ngasih orang itu berapa M apartemen, ngasih gitu aja anjing. Bunda suruh nempatin apartemennya tuh di situ tuh depan tuh, yang harga 3,5 M. Udah lu tinggal sini aja katanya. Bundanya nggak mau, nggak apa, sumpah demi Tuhan, nggak apa. Ayam taliwang Bun, iya kali. Pokoknya ayam yang digantung-gantung itu loh. Yang ayam kampung bukan, ayam broiler bukan. Itu ayam itu. Ayam kejepit nih. Nenek Peo tulang keropos, masa sih? Kejam banget loh. Heh, kalau gua keropos, kemarin gua nge-DJ 4,5 jam, udah modar tau gak lo? Kabina-bina ya hater ya, bener loh, sumpah ya. Kabina-bina kalian itu memfitnah Bunda. Udah jelas-jelas Bunda nge-DJ 4,5 jam sambil jingkrak-jingkrakan, sambil joget-jogetan ya. Dibilangnya nenek tua keropos. Gimana gak keroposnya gua bisa 2 hari 2 malam kagak berhenti-berhenti gua nge-DJ. Coba nenek lu suruh datang ke sini, adu sama gua. Nenek lu jangan 4,5 jam dah, 1/2 jam aja kayak gue jingkrak-jingkrakan ya. Semoga aja nenek lu gak dibawa ke UGD. Aduh, ampun deh. Ya bujer sih bujer sayang, jangan kelewatan apa namanya tuh, menghinanya ya kan. Yang bener aja, bukannya gue sakit hati, yang ada gue ketawa gitu loh. Bangga kali, ya bangga lah, gimana gak bangga ya kan. Dengar gue umur 53 tahun udah nenek-nenek punya cucu, nge-DJ 4,5 jam sambil jingkrak-jingkrakan lo ya.
Gue kalau nge-DJ bukan kayak patung Bali, ya kan diem aja, tidak. Ya. Ya. Seperti itu. Bujurnya overdosis bun, overclaim sayang. Kenyang nggak habis, banyak banget ini. Jadi gitu guys ya. Makanya jangan bilang lu orang kaya sama gue, ngerti nggak? Ya. Jangan lu bilang kaya, ngerti nggak ya? Kalau lu masih melontai, melontai. Ini gue kasih tahu sama kalian. Ya, ani-ani lontai. Bergaya-gaya di saat gadunnya masih ada sayang, ya. Paham? Ini pengalaman bukan sekali dua kali, udah puluhan kali, mungkin udah ratusan kali, ya. Ani-ani itu para lontai bergaya itu karena ada yang piara, ada gadun. Ya. Ya, ngerti nggak? Begitu gadunnya pergi ditinggalkan, gembel kembali. Ya, nggak usah pada bertingkah lah. Kita ini tahu kartu macam mau kayak gimana ya. Pengalaman bunda ini malang melintang di dunia ini, ya, ya. Terus gue mau minum dulu. Si papi belum nuang aqua aja ya. Bener sekali bunda. Memang kenyataan begitu kok. Kalau sekarang nih kelihatan mentera yang satu dikontrakin rumah atau apartemen mewah, ya. Ya, belum tentu itu beli, ya. Rata-rata dikontrakin dulu, ngontrak, ya. Dikasih fasilitas mobil, ya kan? Mobil, jatah bulanan, iya dong. Nah, ibarat kata lu cuman ngipas meki doang, ngerti nggak? Dia cuma kerjanya nyebokin meki, ya kan? Sawah, ngerti nggak? Untuk dicocok tanam kalau gadunya datang. Kerjanya itu doang, ya. Nah, nanti kalau gadunya datang, dia happy tuh. Shopping, belenjong, dugem, ya. Seperti itu. Jadi nggak aneh gua mah. Ya. Itu bukan 1-2 biji, ribuan alasan enong-enong dan gadun itu pasti begitu. Sebentar gua minum dulu ya. Ya, seperti itu, ya. Makanya kenapa dia jarang posting lakinya, suaminya, lah, anggaplah suami, kan kata dia suami, ya kan? Mana ada bareng kayak bunda gitu, tidur di ranjang, pelukan, ngobrol, diliatin ke kita. Ada nggak? Gue tanya sama kalian, hah? Berani nggak? Jangan laki sewaan ya, gue kasih tahu ya. Ada nggak kayak gue sama papi? Iya kan? Ada nggak? Kalau memang dia cewek terhormat, dinikahin sah sama lelaki, ya sah ya, bukan siri ya. Nikah negara, ada buku sah dari sipil, catatan sipil ya. Ngerti nggak? Tunjukin kayak gue hari-hari di tempat tidur. Suaminya kita tidur di samping. Kalau kalian bun lihat bun suaminya, gue liatin. Dan suami yang sama beratus-ratus kali menampakkan di kamera, ya. Ah.
Fakta ya bun, oh fakta nyata. Coba ada nggak, berani nggak pasang bikin VT taruh di TikTok, ya kan kayak bunda nih tidur di tempat tidur, pegangin tangannya, ini ada nggak? Yang begitu-begitu mah udah makanan ringan bunda sayang, udah hafal di luar kepala, ngerti nggak lo ya? Lu mau cuci tangan pakai rinso juga gak akan bersih ya. Kartu mati sama gua, ngerti nggak lo? Ya, mana berani orang laki orang yang diembat. Kalau diliatin wassalam lah. Gaduhnya lebih baik gue berpisah sama lu daripada kalau gue harus kayak begitu. Ketahuan anak bininya, iya kan? Lebih milih mana? Lebih milih berpisah dengan tuh ani-ani. Jadi seperti itu sayangnya. Masih mending kita yang cuma makan kangkung rebus, sambal terasi, ikan asin tiap hari, tapi kita bangga punya status yang nyata gitu ya. Seperti itu. Ani-ani siapapun semua sayang. Semua ani-ani ya, bukan nunjuk satu anak, satu orang. Semua ani-ani. Kalaupun mampu ada kan banyak tuh lakinya ditempelin stiker. Ada dong. Ada dong. Kalian sering kan lihat ani-ani foto sama cowoknya atau lakinya ditempel pakai stiker? Ada nggak? Gue tanya sama kalian. Ada nggak? Ada nggak? Bunda nggak nge-DJ nih kan? Ada bun. Ya itu karena laki orang, ngerti nggak sih? Ceramah di masjid, nenek peot. Nah, giliran gue ceramah, bilangnya ceramah di masjid. Giliran gue ngibah atau nge-DJ, woi, jangan nge-DJ, ceramah. Kan? Ya intinya kalian itu, kalau nggak suka dengan konten gue, keluar. Gitu aja, ya. Banyak buzzer ya. Baru dilabrak bininya. Iya, makanya. Coba, nih para enong-enong, ani-ani, ya. Gitu loh. Kalau lu nggak mau dikatain lontai atau enong-enong, lu tunjukin. Lu bilang punya suami. Tunjukin suami lu yang mana. Ya. Ya, tiap hari kayak gue. Kalau live. Ini, ya kan live sendirian aja. Udah kayak kuntilanak. Kalian pernah nggak ngeliat lakinya di tempat tidur? Waktu dia live. Terus diliatin kayak gue sama papi. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak gue tanya sama kalian? Pernah nggak? Ada yang pernah ngeliat nggak? Ini bujer semua ya. Mana berani, nehi bun ya kan? Nehi acak. Ya. Seperti itu. Ini kayaknya harus diblok nih, nyampah nih anjing. Udah paling ganteng lo monyet. Ya. Mana mungkin berani bunda enong-enong. Nah makanya. Ya kan? Kalau bunda kan tiap hari kalian minta, bun mana suaminya bun? Bun mana suaminya bun? Sepil suaminya, gue sepil. Nah kalian coba tuntut sama dia. Masa siang malam live sendirian aja kayak memedi tuh, kayak setan. Iya kan? Jadi udah hafal sayang luar dalam. Minimal kalau suami sah, ya sekali-kali atau 2 kali atau 10 kali lah bikin VT bareng, makan bareng, ya kan, ngobrol bareng, pasti ada, ya, pasti ada. Takut suaminya sama bunda, bukan takut, bukan sama gue anjrit, sama bininya. Takut sama anak bininya lah. Makanya gak usah songong-songong ya. Kalau masih ngejual iler walet, ngerti nggak ya? Udah ketaker sama gua. Paham? Ya.
masih ketaker ilmunya sama saya, sayang, jauh. Ya. Ya. Lu baru jadi kadal, gue udah jadi buaya. Ngerti nggak ya? Paham? Ngerti nggak? Lu baru jadi kadal, gue udah jadi buaya. Ngerti nggak sih? Ya. Gue udah sering nyaplok, ngerti nggak? Gue udah jadi buaya. Ngok, ngok, ngok. Bun, tolong kasih bujurnya kolak dulu. Bener Bun, udah sok kaya si Kibul tuh orang. Iya. Iya kan? Si Elsong yang apa itu? Pajangan di apa itu? Sepil ranjang tempat tidur Bun. Alah kalian tuh Cepal nyempil. Ini tempat tidur udah zaman jebot, udah 10 tahun yang lalu, ngerti nggak ya? Ini tempat ranjang 10 tahun yang lalu sayang. Kalau nggak salah harganya 15 juta apa berapa lah, nggak tahu, lupa. Bun, KB manusia bakal mati. Bunda namanya sudah jauh, udah tamat sayang gua ya, kalau orang sekolah udah tamat gua. Ya. Ngerti nggak? Dia baru nongol, ya gua udah capek. Dia baru berkibar ya kan. Wow. Rasa ani-ani udah paling cantik, paling wow gitu. Gue udah pernah lewat sayang yang begitu. Ngerti nggak? Kan gue bilang, lu baru jadi kadal, gue udah jadi buaya. Ngerti nggak ya? Lu baru main, gue udah mau lu baru nyelup, ngerti nggak? Lu baru njebur, gue udah mentas tuh apa bahasa Indonesianya ya? Ngerti nggak sih? Kalau orang berenang, lu baru nyebur, gue udahan, apa itu namanya? Ngerti nggak? Ngerti nggak lu? Ya. Ngatain dokter Reja parah kali dia loh Bun. Makanya padahal mah dia ngerti nggak, itu nggak ada upil-upilnya acan, nggak ada jigong-jigongnya dokter Reja, asal kalian tahu. Percaya nggak sama gua? Hah? Percaya nggak? Sama dokter Reja itu nggak ada seupil-upil, nggak ada korong-korongnya. Ini tau nggak ini upil? Ini upil, tahu kan upil? Lu tau nggak upil? Lu tau nggak upil? Tahu nggak upil? Nih korong ini tai apa nih? Tai hidung itu namanya upil. Tai upil korong itu nggak ada segitu-gitunya acan sama dokter Reja. Malu harusnya, ngerti nggak lo? Bunda Sepil upil bunda. Lagi nggak ada sayang, lagi nggak ada, ya. Ntar kalau ada gua kasih ya. Ya, ngerti nggak? Ya. Nggak ada korong-korongnya acan bilang ya. Siapa sih dia itu Bun? Dibilangin lontai. Ngerti nggak? Lontai sayang, lontai. Percaya deh sama gua. Dia pernah dijual juga sama adiknya sendiri. Ngerti nggak? Sama londo-londo. Adiknya aja yang ituin, Emin tau nggak? Kan gila tuh. Iya lontai. Kalau dia menghina dokter Reja, itu dia suruh ngaca, suruh ngaca. Kalau nggak punya kaca, suruh ngaca itu di got gue, samping gue ada got, ngerti ya? Ya, ngerti nggak lo? Nggak usah sok-sokan lah gitu ya, kalau masih jadi lontai. Karena lu berkibar lagi sama punya gadun. Tahu gadun, tahu merek tiap hari. Jebol-jebol tuh Meki. Bahas yang lain aja Bun. Yang bahas apa sayang? Ya.
Udah lahir kembali, udah kelar itu. Kok Niki Bul sih? Ini bukan nyeritain Niki Bul, bodoh. Kuping lu gak nyambung, kadang kalah lu ah. Gue udah gak mau bahas Niki Bul lagi. Udah janji gue sama Koko gak enak. Ya. Ya. Ngerti gak? Gue udah gak mau bahas Niki Bul lagi. Jangan Niki Bul lah, Nikita ya. Gue udah gak mau bahas Nikita lagi. Paham? Kasian. Ya. Doakan aja yang baik-baik. Kalaupun memang dia bersalah ya, ringankan hukumannya. Kan begitu. Bajak saja. Udah kelar lu cerita itu. Basi volley aja Bun. Sama apa itu? Kata pihak sebelah DJ Bondol sepi job. Ya terus masalahnya gue kapan nge-DJ-nya sih guys? Kok sepi job? Gue gak pernah ngejob sayang. Itu yang ngomong begitu udah dongo. Gue kapan ininya, kapan ngejobnya? Gue tuh nge-DJ cuma di TikTok sayang, asal kalian tahu ya, ngerti nggak? Orang lama tahu lah viralnya gue kayak gimana. Di sini ada tahu nggak yang waktu gue viralnya gue? Singa berterbangan, TU berterbangan tiap hari. Justru banyaknya DJ di TikTok itu karena apa? Ya, pelopornya adalah gue. Ngerti nggak ya? Banyak DJ yang berumur, ya, laki atau perempuan ya. Itu karena mereka tuh berpelopor, berpedoman sama gue. Ngelihat gue. Ngerti nggak ya? Kayak begitu. Nih germonya ani-ani makanya tahu banget kayak gimana kehidupan ani-ani. Ampun Su, iya sayang. Kenapa lo? Ya elah. Iya tahu aku Bun dulu nge-DJ. Iya kan Dragon. Lu tahu kan gue waktu viral-viral gue itu bunga mawar, bunga bangke, lope yang 100 tuh sama gue nggak dilihat, ngerti nggak? Ya waktu zamannya gue viral, ngerti nggak lo? Ya. Makanya kalau ada yang bilang ngerasa ngegip, lu ngegip apaan? Ya, karena kalau yang gede-gede itu gue inget. Nah, ini nih, siapa nih? Lahir kembali, aku saksi Bun waktu corona. Nah, lu tahu kan? Anniversary gue aja sama papi, ya kan? Waktu dirayain di TikTok. Lu tahu kan? Guanya udah capek nge-DJ, yang ngegip gak berhenti-berhenti. Ngerti gak? Ya. Padahal gue udah capek tuh. Nge-DJ, tapi yang ngegipnya nggak capek-capek. Makanya kalau dibilang redup, ya memang gimana nggak redup, orang gue juga udah nggak nge-DJ lagi kok. Kalaupun sekali-kali nge-DJ, karena gue satu ya ngelatih jari, karena kalau jari kita lama nggak dimainkan tuh kaku, ngerti nggak ya? Karena kan harus cepet. Kalian nggak ngerti sih, susah ngomongnya ya. Kaku ibarat kata, ngerti nggak lemes lagi jari-jari kita, gitu loh. Kedua, gue sambil olahraga. Kalau badan gue udah mulai bengkak, udah mulai gemuk, gue pasti nge-DJ. Karena kalau olahraga biasa gue males, ngerti nggak? Kalau nge-DJ tuh sambil ngedengerin musik, sambil jengrak-jengrak kan enak. Jadi sambil menyelam, minum air. Ada yang nge-gip syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ya, makanya kemarin 4 jam setengah, ya gue happy terus. Karena gue nggak berharap gip gitu loh. Ada yang nge-gip silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena gue menjalankannya dengan happy. Ngerti gak sih? Kalau gue mikir gap setengah jam juga udah berhenti gue. Ya. Karena jauh banget sama zaman dulu. Gitu loh. Seperti itu. Kalau gue lihat Bunda di fashion memang cantik terus. Apa ini? Badannya kecil. Nah, lu ngeliat gue di mana sayang? Ya kalau buat orang-orang yang matanya waras ya ngelihat gue pasti cantik kan gitu. Aku selalu aku seluka. Aku suka banget lihat Bunda nge-DJ. Makasih Sheila ya. Jadi seperti itu ya.
Ada yang ngegip atau nggak ada yang ngegip, buat gue nggak ada masalah. Karena memang bunda suka dengan musik, musik apapun ya. Mau tarlingan, mau dangdutan, mau keroncong, mau kosidahan, mau host musik. Emang dasarnya bunda senang musik gitu loh, ngerti nggak sih kalian ya? Makanya kalau dibilang bunda awet muda ya karena gue senang musik, hiburan. Dimana gue memainkan lagu, gue menjiwai, serasa gue ikut di dalamnya gitu loh, ngerti nggak? Kayak lagu ku bayangkan bila engkau datang, otak gue merajalela kemana-mana. Ya gue teringat masa muda gue, ya kan? Kan seperti itu, menanti pujaan hati sang kekasih, ya kan? Begitu dia datang, pelukan bertubi-tubi, kan begitu dong. Gimana nggak hidup gue nggak ceria, ya kan? Ya, udah kayak lagu. Ya memang lagu itu encek, nggak jual baju lagi nggak sayang. Iya bun, nggak seru lagi, nggak bahas Nicky Bull. Kenapa nggak enak sama Koko? Siapa bun? Koko Cimot. Bu sadar ya. Kapan ibu iku? Lu bukan apa namanya? Lu kalau mau ceramain orang di room Pak Ustadz Solmed ya, jangan di sini, ngerti nggak? Makasih lu sudah memperingatkan gue. Gue udah punya suami sendiri ya. Yang bisa mengatur hidup gue adalah suami saya ya, terutama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun Tuhan Allah saya berkehendak saya memakai hijab ya, jangankan pakai hijab, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu kehendak Tuhan. Nggak usah repot lu jadi manusia ya, urus saja diri masing-masing. Pergi kau sana jauh setan. Bunda itu hebat, iya nggak mau apa itu menyala bunda, ya. Seperti itu. Jadi nggak usah atur-atur hidup orang lain. Kau atur aja hidup kau sendiri, ya. Ngerti nggak lo, ya? Manusia nanti juga kapan-kapan ada sadarnya ya pasti. Nah, seperti itu. Kalaupun gue meninggal, di ajal terakhir gue dijemput sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan gue sudah berpakaian muslim, alhamdulillahirobbil alamin. Kan begitu. Kalaupun masih dalam keadaan begini, itu udah kehendak yang maha kuasa. Hidup itu dibikin santai aja bro, ya. Hidup kita ini udah sulit, jangan dipersulit, ya. Hidup itu dibikin mudah aja, ngerti nggak? Jangan dibawa beban, santai aja, woles. Hidup mati rezeki itu urusan Tuhan yang maha kuasa, ya. Manusia hanya boleh berusaha, paham? Ya, kembali lagi hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain pusing, ya kan? Sikit ketawa. Kenapa bun Koko apa itu? Koko Cimot sapa bahas dong, kasihan kenapa? Oh, temennya bunda.